Ini dia Pancasila dan tantangan ideologi radikal dalam konteks keindonesiaan. Pancasila adalah rangkaian kesatuan dan kebulatan yang tidak terpisahkan, karena setiap sila dalam Pancasila mengandung 4 sila lainnya, dan kedudukan dari masing-masing sila tidak dapat ditukar tempatnya atau dipindah-pindahkan. Dalam konteks sosial dan politik, radikal merujuk pada gagasan, gerakan, atau tindakan yang bertujuan untuk mengubah tatanan masyarakat secara mendasar dan menyeluruh. Pemikiran radikal seringkali menantang struktur yang ada, baik itu dalam bentuk sistem pemerintahan, norma sosial, maupun kebijakan ekonomi. Karakteristik radikalisme dalam sosial dan politik. Radikalisme menolak perubahan yang bersifat kosmetik atau bertahap, bisa disebut dengan reformasi. Tujuannya adalah mengganti sistem atau institusi yang dianggap tidak adil atau gagal dengan struktur baru. Contoh seperti mengganti monarki absolut dengan sistem republik atau mengganti kapitalisme dengan sosialisme. Melawan status quo, pandangan radikal seringkali dianggap kontroversial karena melawan norma, nilai, atau institusi yang telah mapan. Kaum radikal biasanya memandang bahwa struktur yang ada memperkuat ketidakadilan atau ketimpangan. Gerakan radikal sering memiliki ideologi atau teori sosial politik yang tegas, misalnya komunisme, anarkisme, atau fundamentalisme agama adalah beberapa contoh ideologi yang kerap diasosiasikan dengan radikalisme. Dan di Indonesia sendiri, gerakan radikal dalam konteks sosial dan politik telah muncul dalam berbagai bentuk sepanjang sejarah, terutama dalam upaya melawan ketidakadilan, penindasan, atau mempertahankan ideologi tertentu. Seperti Sarekat Islam yang awalnya merupakan organisasi dagang tetapi berkembang menjadi gerakan politik dengan tujuan melawan ketidakadilan kolonial. Seperti gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Di era Orde Lama dianggap sebagai gerakan radikal karena mencoba mengganti sistem politik menjadi berbasis komunisme. Puncaknya adalah peristiwa G30 SPKI yang melibatkan pembunuhan sejumlah jenderal. Lain seperti gerakan Aceh Merdeka, gerakan separatis radikal di Aceh yang memperjuangkan kemerdekaan dari Republik Indonesia menggunakan cara-cara militer untuk melawan pemerintah pusat. Seperti itu gerakan-gerakan radikalisme yang ada di Indonesia. Gerakan radikal di Indonesia muncul sebagai respon terhadap ketidakadilan, penindasan, atau konflik ideologi. Meskipun beberapa gerakan membawa perubahan positif seperti kemerdekaan Indonesia dan reformasi, ada juga gerakan yang menimbulkan konflik berkepanjangan atau bahkan kehancuran. Itu saja dia Pancasila dan tantangan ideologi radikal dalam konteks Indonesia. Saya jadi bintang brilian, pamit undur diri. Sekian.